Kita mau akses ke lantai 2 tempat ini untuk lihat seperti apa ya view dari lantai 2-nya. Kali ini Nasko Project akan mereview sebuah tempat yang ini adalah bagian lobbynya, itu di mana selengkapnya setelah video opening. Lokasi dari tempat yang akan kita review kali ini berada di Jalan Cigadung Raya Barat, yang itu ternyata nggak terlalu jauh sih dari area Dago Pakar. Tapi dari Jalan Cigadung Raya Barat ini kita masuk lagi ke sebuah jalan, namanya tuh Jalan Cipahit Kidul. Kita terus aja menyusuri jalannya sampai menemukan sebuah bangunan dengan logo Red Door seperti ini. Sesudah beres memarkirkan kendaraan, kita bisa langsung saja menuju pintu masuknya. Tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya. Waktu kita datang sih, ini resepsionisnya nggak ada di tempat, tapi kita lihat-lihat aja untuk lobby hotelnya. Ini sih lobby hotelnya. Proses check-in di sini juga kita cukup mengisi sebuah buku tamu sendiri dan tidak ada biaya deposit di sini. Jadi free biaya deposit ya. Oh iya, kebetulan untuk kamar yang kita dapat ini lokasinya dekat banget dari meja front office-nya. Cukup jalan aja langsung ketemu kamarnya. Nggak ada, Mas? Dibuka aja. Oh, dibuka aja. Oh iya. Oke, jadi tadi udah proses check-in-nya udah beres. Sekarang kita sudah di dalam kamarnya. Itu kamarnya kayak gini. Ini kamarnya luas sih, soalnya ini kamar tipe yang kita pesan emang cenderung luas. Ini di sini ada kasurnya. Ini kasurnya kasur tipe double gitu ya. Di sini ada apa namanya? Untuk TV. Ini ada TV-nya di sini. Di sini juga ada sofanya. Jadi ini ada sofanya juga di sini, deket TV dan juga deket ini ya, deket apa namanya, deket tempat tidurnya, jadi enak banget. Untuk kamar mandi itu ada di sebelah sini. Nanti kita lihat kamar mandinya. Oke, jadi ini kamar mandinya ke sini. Jadi ini kamar mandinya sih, cahaya lampunya gede ya. Di sini ada toiletnya, ini ada wastafelnya. Alat mandinya tuh tadi ada di dekat kasur ya, udah dilihatin. Ini sistem showernya, jadi kamar mandi cenderung luas sih, dan ada ruangannya sendiri. Itu sekilas soal kamarnya. Aduh, udah ngetes dulu kasurnya. Kasurnya enak sih karena gede sih, dan juga ada ke arah TV dan juga tempat duduk ya. Jadi ini tuh kamarnya tuh kita dapetin untuk di sini tuh sebenarnya dapat kamar itu mulai dari 100 ribuan. Tapi untuk tipe kamar ini nggak 100 ribuan sih. Untuk lebih lengkapnya nanti kita lanjutin di esok hari gitu. Jadi Nasko Project lanjutin di esok hari. Bye.
Oke, ini sudah 1 malam berlalu di sini. Artinya saatnya kita bahas lengkap soal tempat ini. Ini tuh nama tempatnya tuh Red Doors Plus near Dago Pakar atau Asta Pavilion yang kita pesan via aplikasi tiket.com. Jadi kita nggak pesan langsung via aplikasi Red Doors-nya ya. Sekarang kita mulai bahas soal harga dari tempat ini lebih detailnya ya. Jadi kamar termurah di tempat ini tuh 133 ribuan, itu murah banget sih, itu kamar tipe standar. Di sini juga ada kamar tipe deluxe yang waktu itu kita cek sih 180 ribuan ya, 190 ribuan juga. Ada kamar tipe suite dan juga ada kamar tipe eksekutif. Ini kita pesan tuh kamar tipe suite. Kita tuh dapat harganya tuh 212 ribuan dan itu room only ya, nggak dapat breakfast. Jadi di sini nggak dapat breakfast. Itu soal harganya. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangan sama kelebihan dari tempat ini. Kita mulai dulu soal kelebihannya deh. Kelebihan pertama itu ini lokasinya itu ada di daerah Dago, dekat banget ke Dago Pakar. Dia emang sesuai judul ya, ini dekat ke Dago Pakar. Jadi untuk lokasi di sini tuh dekatnya tuh ke beberapa tempat wisata kayak Taman Hutan Raya dekat, ke kafe-kafe yang populer di Dago Pakar juga di sini dekat ya pastinya. Karena di Dago Pakar mau ke misalnya mau ke Gedung Sate juga cukup dekat sih. Jadi untuk lokasi ini bisa dibilang cukup oke lokasinya. Kelebihan kedua soal tempat ini tuh jadi soal kamarnya sendiri. Kamar tipe suite ini tuh bisa dibilang ada kelebihannya juga. Pertama itu tuh kamarnya luas. Ini kamarnya luas banget, begitu masuk itu kamarnya luas. Di sini oke juga untuk kasurnya empuk banget, enak. Dapat bantalnya 4 ya di sini. Dapat bantalnya 4 dan 1 bantal Red Doors, jadi dapat 5 bantal. Itu oke sih di sini sih hal itu. Juga untuk TV di sini ada puluhan channel kayak gini dan udah support channel luar ya. Jadi di sini untuk TV-nya oke juga. Ada 62 channel ya. Ini channelnya sebenarnya udah nyampur sama channel luar tapi nggak digital, jadi gambarnya kadang kayak gitu sih, nggak mulus-mulus amat, tapi overall oke lah untuk TV-nya lah. Kelebihan di sini juga untuk wifi-nya, untuk kecepatan wifi itu kayak gini. Di wifi-nya cukup oke. Tapi emang waktu kita masuk tuh wifi-nya tuh ada di meja resepsionis, jadi nggak ada di kamarnya. Kamu harus tanya ke resepsionisnya atau baca passwordnya di situ ya, di meja resepsionisnya. Itu kelebihan soal kamar ini. Juga untuk kamar mandinya sih, kamar mandinya tergolong luas juga dan dapat cahaya alamnya. Itu kelebihan untuk kamarnya. Kelebihan ketiga itu untuk view dari tempat ini ya, dari lantai 2 dan juga dari lantai bawahnya yang kolam renang itu enak banget. Itu ada taman, ada 2 gazebo, ada tempat duduk-duduk. Jadi itu enak banget untuk hangout di situ ya, di sekitaran kolam renangnya dan tamannya itu. Juga kalau misalnya kamu nginep di dapat lantai 2, itu dapat view yang keren banget kayak gini. Pagi-pagi, sore itu enak banget sih, dapat view ke arah hamparan dari tempat golf ya di Dago Heritage itu ya. Itu kelebihan sih dari tempat ini sih. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya. Kekurangannya tuh yang agak signifikan tuh di sini tuh soal kamar tipe suite. Jadi menurut kita sih kalau misalnya kamu nginep di sini untuk dapat pengalaman oke itu jangan pesan kamar suite ya, karena kita udah ngecek kamar suite itu dua-duanya tuh nggak dapat view yang oke sih. Dua-duanya itu dapat view-nya ke jalan, dan yang lebih parahnya lagi tuh kamar suite yang di lantai 1 ini view-nya ke, sementara kalau di lantai atas view-nya langsung ke pemandangan hijau golf, di sini view-nya ya langsung ke tempat parkiran. Jadi ini nggak rekomen sih kalau buat kamar yang di lantai bawah ini walaupun suite ya, karena banyak kekurangannya. Jadi kita tuh sebenarnya nginep di sini kan pengen dapat view oke ke arah hamparan itu kan, tempat golf itu kan dengan view oke itu. Tapi karena kita pesan kamar suite, kita kira yang namanya kamar suite itu kan bakal dapat yang paling oke gitu. Enggak sih, jadi banyak banget kekurangan dari kamar suite-nya itu yang di lantai satunya apalagi. Pertama itu tadi view-nya dari sini cuma ke bagian parkiran. Jadi ini juga kan si jendelanya tuh nggak ada lagi apa namanya tuh penutupnya lagi yang agak-agak kelabu gitu. Jadi ini langsung dapet, kalau misalnya ada orang lewat-lewat tuh bisa langsung kayak kita di akuarium sih. Jadi nggak privacy juga. Kekurangannya juga di kamar ini tuh ada beberapa. Ini tuh kamar suite tapi di foto aplikasinya tuh ada kulkas. Aslinya nggak dapat kulkas. Sementara ada kamar tipe deluxe yang dapat kulkas dan juga dapat buat bikin air panas ya. Di sini nggak dapat. Udah mana? Oh, iya kayaknya mendingan ini deh mas. Ini kan ada 2 kamar. Oh. Jadi ruang tamunya sharing. Oh iya. Kamarnya yang mana? Dua-duanya kamar Oh ada ya. belakang. Ini kayak sel gitu ya bagian tengah sininya ya. Mendingan ini ya. Yang ini aja ya, atau yang itu sebenarnya. Jadi konyol sih, jadi
kita nggak rekomendasiin kamar suite sih, kekurangannya itu sih. Kalau misalnya kamu pesan kesini, memang pesan kamar tipe deluxe. Di kita juga sebenarnya waktu kemarin tuh waktu ditawarin kamar ini tuh kita sempat komplain, kita minta pengen lihat kamar yang lain yang ada kosong di lantai atas, kita dikasih lihat kamar tipe deluxe. Kita pengen pindah ke situ, jadi itu sebenarnya kan kayak turun, bukan upgrade, kayak downgrade dari suite ke deluxe. Dan kekurangan keduanya juga soal resepsionisnya. Jadi di sini untuk staff hotelnya sangat membantu, staff hotelnya yang bersih-bersih kayak gitu ini ramah. Cuman sayangnya dari pengalaman yang kita dapat untuk resepsionisnya itu pasif ya, jadi saklek banget. Jadi dan cara menyampaikan untuk nolak kita downgrade-nya pun kurang enak sih. Jadi kita tuh emang 2 kali komplain. Pertama tuh waktu baru check-in, setelah itu yang kedua tuh waktu kita akhirnya ajuin by system ke tiket.com untuk pindah downgrade tipe kamar. Kita sudah dapat emailnya, kita konfirmasi lagi ke resepsionisnya, tetap nggak diizinin. Dan cara menyampaikannya sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya downgrade nggak diterima, hak hotel. Cuman cara menyampaikannya yang nyaman gitu. Kemarin tuh nyampainya bener-bener kayak nggak nyaman. Mas udah revisi sih mas, bisa nggak mas? Tadi udah chatting sama ininya, agak lama di sana ya. Masih sweet. Jadi revisi di sini maksudnya, jadi ada request tambahan lagi. Ya kalau nggak pindah dari bookingannya ya nggak bisa. Kalau bookingannya tetap sweet nggak bisa pindah-pindah. Ya aku bisa apa? Jadi benar-benar kayak saklek, nggak bisa pindah dari suite gitu loh. Tidak ada kata maaf sekalipun. Jadi kita kurang serg soal itu sih, soal bagian staff resepsionisnya sih. Jadi itulah kekurangan kedua. Jadi gimana soal hotel ini, Red Doors Plus Near Dago Pakar ini? Itu tadi sih, kalau kamu pesan kamar tipe yang bukan suite, kita rasa sih kamu bakal dapat pengalaman yang oke. Karena harga kamarnya tergolong murah banget. Dan juga tempatnya oke, view-nya oke, wifi-nya bagus, TV-nya lumayan. Tapi untuk kamar suite itu dua-duanya, TV yang di lantai 2-nya juga untuk kamar suite juga bukan LCD sih. Jadi itu dia, kita agak bingung kenapa kamar suite di sini kok malah lebih tidak sebagus kamar deluxe gitu. Jadi kalau kesini mending kita rekomendasiin pesan kamar deluxe aja sih. Jadi itu aja. Menurut kita ini kita rekomendasiin kalau misalnya kamu pesan kamar tipe standar atau deluxe di sini ya, jauhi kamar tipe suite. Kamar eksekutif kurang tahu karena kita nggak tahu kamar eksekutif yang mana. Itu jadi Let's Go Project. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like. Kalau kamu ada yang mau ditanyakan bisa ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari video-video kita Let's Go Project. Itu aja Let's Go Project. Bye.